tapi gereja hadir. Bapak-bapak rumah hadir. Saya, kita semua di sini hadir. Jangan perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan orang lain. Lewat kepedulian, lewat gotong royong, lewat saling terbuka. Bapak Ibu, saya ingatkan di sini, dukunglah krisis center Sebaot. Krisis center Sebaot sampai hari ini terus bekerja, terus melayani. Sebagaimana amanat Yesus. Jangan perhatikan dirimu, perhatikan orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menopang? Siapa lagi yang mendukung? Bapak-bapak rumah kita menopang, mendukung krisis center, mendukung gerakan-gerakan solidaritas, ya, kemurahan hati, mengasihi orang-orang termarginalkan. Mereka tidak punya tabungan. Mereka tidak punya tabungan. Apa yang mereka harapkan? Mungkin kita punya tabungan, tapi itu pun karena virus corona, tabungan kita makin hari makin terkuras, makin sedikit. Kita punya tabungan, walaupun makin hari kita gunakan, kita ambil makin kecil. Tapi Tuhan masih memelihara hidup kita. Tapi mereka tidak punya akses apapun. Warga miskin, orang sederhana, harus kita topang dalam rangka pelayanan kesaksian kita. Terima kasih untuk Yesus Kristus. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta. Itu sudah komplit baksonya, itu bakso super itu. Sudah sampai keluar terakhir. Baik, saya mencatat beberapa hal gitu dari beberapa pandangan tentang COVID-19 ini. Kita punya harapan tentang Pak Pendeta ya. Kita punya harapan dan kita punya peluang. Salah satunya adalah sebagai kaum bapak, ini saatnya kita tampil sebagai imam. Gitu kan, ya. Seperti firman Tuhan di Yesaya 60, jika kegelapan itu memenuhi kita semua, maka terang itu akan timbul, kan seperti itu ya. Jadi misalnya kaum bapak berperan sebagai imam yang tidak diandaikan bahwa selama ini tidak menjadi imam gitu Pak Pendeta ya. Tetapi saat inilah justru keimaman itu dibutuhkan saatnya. Ya kan? Istri, anak-anak membutuhkan peran kita atau peran bapak sekalian di rumah dan di studio ini juga untuk sebagai imam mengambil peran imam itu. Dan selain itu juga ada peluang untuk kita menyatakan solidaritas. Jadi COVID-19 ini bukan sebagai momentum untuk kita memperhatikan diri sendiri saja gitu ya, tetapi kita juga memperhatikan orang lain. Saya kira itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bung Sahala maupun Bung Seni atau dari rumah, silakan ada komentar atau menambahkan sesuatu. Dipersilakan. Oh, dari Bung Seni silakan. Mungkin sebelum kita buat pertanyaan-pertanyaan dari rumah ini, kita bisa mendengarkan. Oh, ada puji-pujian juga. Puji Tuhan, emang PKB ini kompleks sekali ya. Jadi kalau ada bakso biasanya ada jus ya kan. Jadi kita nikmati jusnya Bapak Ibu. Masih disiapkan atau bagaimana? Mungkin kita bisa. Oh sudah. Saya sudah siap. Saya sudah lihat di layar. Boleh silakan Bapak Ibu. Kita mendengarkan bersama. Ada. Oh iya. Pulang aja dari awal. Udah kok. My audio yang lain ya? Video mana? My audio mana?
Oh, ngomong. Baiklah, kita kembali ke topik kita merajut asa di tengah COVID-19. Silakan saya lemparkan kepada kamerawan, teman-teman semua yang ada di rumah untuk bertanya atau dari Bung Sandy dari BNI. Salam juga silakan. Ada pertanyaan? Sampai saat ini belum ada yang di rumah, mungkin kita sampaikan. Bung Novi, ada pertanyaan, Bung? Ada, boleh ya? Oke, ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk pencerahannya, gitu. Saya melihat, saya tadi kira-kira sejam yang lalu saya ikut sebuah dialog, gitu ya. Saya ikut sebuah dialog yang temanya tuh crisis or Christ is, gitu. Jadi yang Pak Pendeta sampaikan itu bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan di tengah-tengah krisis, dan bagi saya itu Christ is, gitu ya. Nah, tantangan kita ketika situasi krisis seperti ini adalah sebagai gereja, atau tadi Pak Kris selaku moderator coba memfokuskan untuk Bapak sebagai seorang imam adalah ketika krisis itu tantangan imam atau tantangan pemimpin itu adalah mendefinisikan realitas. Pak Kris, suara saya kedengaran ya? Saya khawatir. Kedengaran ya? Bagus, Nof. Oke, ya. Adalah mendefinisikan realitas. Nah, ini bagi saya ini sebuah tantangan kualitas persekutuan untuk sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena yang sedang terjadi itu bukan sekedar sebuah fenomena virus saja yang menuntut orang untuk harus lebih bersih, lebih disiplin, tapi ini dia menuntut kualitas kreativiti kita, gitu ya. Dia menuntut kualitas kreativiti kita. Gitu. Semuanya gimana? Ya.
problemnya adalah orang seringkali excuse di tengah situasi krisis gitu. Orang seringkali excuse di tengah situasi krisis. Padahal tadi pengantarnya Pak Pendeta adalah kita punya tanggung jawab besar gitu. Kita punya tanggung jawab besar gitu. Baik secara warga gereja maupun sebagai warga masyarakat. Nah, ini kan kita memasuki tahapan baru dalam proses penggantian kemurusan PLK gitu ya. Sebuah babak baru penyusunan program gitu ya. Nah, apa yang sudah digariskan oleh PKB khususnya Sebaut untuk menjawab ini gitu ya. Apa yang sudah coba dirancangkan atau diformatkan, didesainkan oleh Sebaut untuk menjawab ini, khususnya mendefinisikan realitas dalam konteks Sebaut. Lalu bagaimana bapak-bapak itu masuk punya peran profetis ya, punya peran imam itu yang kuat gitu. Tapi juga kita tidak excuse di tengah-tengah situasi krisis itu. Untuk sementara itu Pak Kris, thank you Pak Kris. Dari sudut pandang gereja, secara khususnya fenomena ini kita anggap sebagai apa? Jadi dikerucutkan lagi sebagai PKB dalam pokok kita ini seperti apa? Dari gereja saya kedepannya yang akan kita lakukan lalu dari PKB mungkin seminar masalah jawab apa mau menyikapi virus corona sebenarnya. Terima kasih betul sekali Pak Novi. Kita berada pada era digitalisasi ya, 4.0, jelang smart city, masyarakat cerdas. Ini era keterbukaan. Kalau kita tidak respons, kita ketinggalan. Oke lah, kalau saya ini sudah paham, kalau saya sudah mau pensiun mungkin, ya. Tapi saya pun masih merasa ingin belajar. Ya. Tapi realitas kemajuan internet dan komunikasi yang luar biasa menempatkan kita pada suasana ibadah secara daring, secara online, secara virtual. Saya kira ini bukan saja terjadi di era pandemi, ya. Tetapi ke depan era pandemi ini membawa hikmah tersendiri, membawa pesan tersendiri bagi kita. Saya berharap PKB bisa memberikan pesan-pesan pembinaan, pesan-pesan pembinaan dengan memberdayakan informasi-informasi berbasis aplikasi, apakah YouTube, apakah Zoom. Ya. Jadi kita bukan sekedar ada, tapi bagaimana kita bapak-bapak yang berada di Ladang Minyak, yang berada di Papua, kita yang berada di Ambon, kita yang berada di Natuna, bapak-bapak Sebaut yang tersebar di mana-mana, lewat pelayanan yang berbasis aplikasi yang cerdas, itu bisa mempersatukan kita. Karena itu Bu Movi, dalam 1-2 minggu ke depan, pola ibadah kita hari Minggu itu sedikit demi sedikit akan mengalami satu kemajuan. Kita bukan beribadah lagi secara online, secara daring, daftar tunggu. Rasanya kalau kita beribadah dengan memakai daftar tunggu, itu sepertinya bekerja kurang. Betul. Seperti gimana ya? Kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mestinya ini terjadi pada tatap muka di hari Minggu di gereja, kita rasa Tuhan itu dekat. Tapi dalam suasana di mana ibadah kita itu secara ditunda, itu baik sih. Tapi rasanya kenapa kita nggak secara langsung atau live streaming? Tadi Ibu Novi dalam beberapa minggu ke depan, peralatan-alatannya sedikit demi sedikit kita sudah mulai kumpulkan pirantinya, tetapi Bu Novi juga belum lengkap, belum
belum memadai. Lewat kesempatan ini saya menghimbau bapak-bapak di rumah, kalau kita ingin pelayanan kita lebih high-tech, lebih komunikatif secara langsung, barangkali bapak-bapak di rumah, ya mudah-mudahan sore ini digerakkan hatinya lalu bertanya kepada gereja, kepada siapa, apa yang bisa saya bantu supaya terjadi proses percepatan ibadah secara streaming, supaya pembinaan yang dilakukan dengan tatap muka barangkali itu sudah tidak lagi up-to-date, tidak lagi relevan. Tetapi bagaimana pembinaan dikemas secara digital dengan mempergunakan internet, komunikasi yang sangat high-tech, itu dapat didengar, diserap oleh bapak-bapak kita dimanapun. Nah, soal apakah iman mereka bertumbuh, yang penting kita lakukan ini bentuk pelayanan yang smart city, ya, masyarakat cerdas. Ya. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bapak-bapak bayangkan, di tengah kesulitan pandemi COVID-19, banyak orang menjerit, berteriak, banyak orang dalam ketakutan. Itu justru menjadi pintu masuk Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke situ, merubah mindset, merubah cara berpikir orang, terutama warga gereja. Inilah waktunya kamu bersaksi. Inilah waktunya kamu melakukan satu perubahan. Inilah waktunya kamu melakukan pelayanan kasih pada sesama. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, itu nggak mungkin, nonsense. Tapi Roh Kudus menjadikan pandemi COVID sebagai pintu masuk. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup dari sisi gereja Bung Noki, ya, tapi nanti kalau ada Bung Noki ada tanggapan lagi silakan. Sekarang dari PKB. Itu gimana PKB menghadapi situasi pandemi ini? Kira-kira program-program nyata apa? Saya kira ini ada program nyata dari dari PKB untuk menghadapi situasi COVID-19, kan? Mungkin bisa dijelaskan lagi, silakan. Saya bisa mulai. Memang banyak hal yang harus kita urus, khususnya PKB yang baru, menciptakan acara-acara yang inovasi yang baru. Salah satunya Bakso ini, dan puji Tuhan walaupun belum ini kita sudah memulainya, dan pasti kami mengharapkan ini bisa menjadi pemicu buat beberapa yang lain untuk bergabung di pertemuan berikutnya. Betul sekali bahwa pandemi ini membuat kita harus lebih kreatif, lebih berpikiran positif, maju buat siapa yang sangka ya bahwa sekarang dulu kita untuk megang laptop aja, handphone pun dapat, tapi sekarang hampir semua usia dengan pandemi ini makin lebih terbiasa menggunakan teknologi yang cukup canggih. Jangan sangka bahwa kita bisa terhubung, yang dulu kalau ibadah gabungan cukup sulit buat kumpul. Mungkin dengan ini kita akan lebih banyak lagi yang bisa bergabung dengan program-program PKB lainnya. Yang pasti kita tetap harus optimis bahwa khususnya juga menghadapi anak-anak kita yang berubah dalam hal, khususnya di sekolah, apa yang harus kita lakukan dengan mereka akan berubah sekali dengan sebelum-sebelumnya kita menghadapi anak-anak zaman sekarang ya, yang mereka belajar di rumah dengan cara lain sekali, yang pasti menemukan hal baru yang mungkin bisa di-share gitu. Jadi ada situasi dan ada peluang gitu ya, peluang untuk PKB untuk berinovasi dan melayani di situasi sosial ini. Dan mau nggak mau harus belajar gitu ya. Ya, nggak ada lagi yang namanya. Oh, ini ada waktu. Waktu sudah. Oke, saya berterima. Kalau mau dikontekskan dengan realita, ya, barangkali kita lebih menuju kepada suatu feeling pemulihan ya. Oke,
bagaimana tugas kita sebagai bapak, sebagai laki-laki, ya, sebagai seorang imam, kita keluar dari dalam keluarga, apa yang bisa kita melihat terhadap anak-anak korban kekerasan. Nyambung, anak-anak korban kekerasan. Bagaimana anak-anak perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi, siapa yang memperhatikan mereka? Dunia ini sedang menghadapi itu, maka ini juga bisa menjadi pintu masuk trigger kita tiga, supaya dia nyambung kontekstual dengan realitas yang dihadapi. Kita memulai itu, jadi kita mencari mitra lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menjadi mitra kita. Mereka membina secara secara sosial kemanusiaan, tapi kita membina secara spiritualnya. Jadi ada banyak peluang gitu. Ada banyak sekali peluang kita bisa pemulihan jiwa, pemulihan kan kaum bapak biasa di luar rumah kan, di publik kan. Tapi sekarang domestik di rumah, gitu. Jadi kita bisa lihat semuanya, bisa melihat situasi di rumah dan bisa menjadi imam di sana. Bahkan bisa juga melihat situasi di luar juga dan bisa juga untuk menjadi solusi daripada permasalahan sosial. Pasangan mau mengatakan sebetulnya program yang ditawarkan oleh PKB ini merangkul semua bapak-bapak. Oke, bisa dekat lagi Pak? Atau bisa lebih keras lagi? Tidak rangkul. Jadi begini, program PKB ini sebetulnya ingin merangkul bapak-bapak. Dulu itu ada, misalkan kita adakan satu pertemuan, ketidakhadiran mereka kita maklum, gitu ya. Ini bagaimana terobosan ini akan kita kerjakan supaya bapak-bapak ini bisa berkumpul dalam arti begini. Sudah. Dalam pertemuan harus kita gali terus, karena menurut Pak Pendeta tadi bisa imam. Jadi kalau di dalam keluarga, apapun yang akan ditanyakan oleh keluarga, kita bisa menjawab. Gitu. Paling tidak, sederhananya saja kata Pendeta, seorang imam harus bisa berdoa di dalam keluarga. Mungkin ada bapak-bapak yang belum bisa berdoa, banyak. Tapi maksud Pendeta, ayolah, dengan cara seperti ini, mungkin ini saya perhatikan ini ada Bung Nathan chapter 29 ya. Beliau memang sangat sibuk, tetapi di posisi ini beliau bisa hadir. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah hadir. Tapi dengan virtual seperti ini hadir. Puji Tuhan hadir. Maksudnya seperti inilah dan yang sebetulnya yang disasar oleh PKB Sebal. Seperti itu ya. Jadi dalam video kita tentang pengharapan, tadi Pak Pendeta juga mengatakan tentang pengharapan. Kalau bapak-bapak bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Tadi Pendeta sudah menjawab. Pandemi akan berakhir pada waktu Tuhan. Jadi kesempatan kita sekarang sebetulnya untuk mencari Tuhan. Oke, untuk mencari Tuhan. Itu poinnya. Wah, itu poin yang sangat baik sekali. Baik, terima kasih Bung Sarah. Bung Novi. Oke, terima kasih Bung Novi. Oke, dari bapak-bapak di rumah silakan. Dari Bung Rinus mungkin. Bung Rinus, silakan. Pandangan juga boleh. Bukan hanya pertanyaan, tetapi memberikan pandangannya juga tidak apa. Silakan Bung Rinus. Oke, terima kasih Bung Kris. Selamat sore Pak Pendeta, Pak Sitepu, Pak Sem, Pak Novi, Bung Benoni, Sore, dan yang lain. Yang saya lihat Pak ini ya, tadi Ruth Lydia suaminya ya. Sorry saya enggak ini. Ya, saya mau sharing sedikit saja kalau begitu. Kan tema yang diangkat oleh B ini menarik sekali menurut saya, yaitu merajut asa di tengah pandemi COVID-19. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, memang pandemi COVID-19 ini seperti tadi Pak Pendeta katakan, ini kan memang luar biasa ya dampaknya ya. Dahsyat sekali, ini dia meruntuhkan ekonomi, meruntuhkan relasi sosial, segala macam. Tapi saya pikir yang sangat penting dalam arti yang membuat orang bisa kehilangan asa, kalau ini topiknya merajut asa, menurut saya memang ada dua hal yang bisa membuat banyak orang putus asa atau kehilangan asa. Termasuk saya kira di antara kita pun barangkali juga
bisa jadi juga terganggu juga asanya menurut saya ada karena ini. Nah, saya mau katakan dua hal, yaitu yang pertama tentu saja soal kesehatan itu sendiri ya. Bahkan banyak orang yang paranoid ya, parno. Begitu takutnya terhadap kemungkinan diserang oleh COVID-19 ini. Itu ada yang luar biasa. Kalau tadi di satu pihak kita melihat ada ekstrim kanan di mana merasa tidak takut, di pasar di mana memang banyak yang begitu. Tapi banyak juga yang sebetulnya ketakutan luar biasa gitu ya, sehingga wah itu pokoknya ini sekali lah sampai ketakutan sekali. Itu di satu pihak ya, ketakutan terhadap serangan dari COVID itu sendiri untuk kesehatan dan nyawa. Karena memang ini sudah banyak merenggut nyawa seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Dan belakangan ini kita melihat berita ya, misalnya di Banyuwangi itu ada yang tiba-tiba meninggal 2 atau 3 orang hampir berbarengan. Terus saya dapat kabar dari rekan-rekan dari Sumatera sana, 3 bersaudara dalam waktu yang setengah bulan ini, 4 kalau nggak salah itu malahan hampir bersamaan waktunya meninggal begitu ya. Jadi memang maksud saya sangat berdasar kalau orang merasa kehilangan asa dalam kondisi COVID-19 ini dari segi serangan kesehatan itu sendiri. Tapi yang juga tidak kalah, yang sangat besar sekali, kehilangan asa itu bisa juga disebabkan oleh dimensi ekonomi. Karena apa? Karena COVID-19 ini menghujam ke jantung pertahanan ekonomi banyak orang. Teman-teman banyak yang di PHK. Paling tidak dirumahkan. Dan kalau dirumahkan itu kan nggak jelas tuh penghasilannya, bisa dibayar bisa tidak gitu ya. Apalagi kalau yang di PHK dan itu tidak sedikit gitu. Sedangkan ekonomi keseluruhan juga mengalami kegoncangan, di mana-mana mengalami resesi kecuali Cina yang sudah mulai bertumbuh gitu. Kita negatif kemungkinan pertumbuhannya gitu di ini yang sekarang ini. Jadi maksud saya dua aspek ini cukup menjadi alasan yang sangat logis, sangat kuat, sangat wajar membuat orang putus asa, bisa kehilangan asa, atau paling tidak asanya mengalami kegoncangan gitu. Tidak mudah ya, dari yang tadinya middle class gitu tiba-tiba nganggur, tidak bisa kemana-mana dan seterusnya itu ya. Ketakutan apalagi juga ini kan COVID ini kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir, nggak jelas. Bapak-bapak, saya ada dalam tim satu penelitian kami yang sebetulnya harusnya kami selesai tahun ini, tapi diperpanjang sampai bahkan ke tahun 2021 karena nggak jelas, sehingga rencana-rencana kami ke situ ke sini segala macam planning bubar semua, buyar. Apa yang direncanakan semula buyar. Sekarang pun kami tidak bisa memastikan bisakah ini berjalan lagi. Jadi maksud saya dua aspek ini, yaitu aspek dimensi kesehatan medikal dan juga dimensi ekonomi ini cukup berlandasan untuk membuat banyak orang kehilangan asa atau paling tidak putus asa atau mengalami kegoncangan asa. Jadi saya kira topik yang dibahas ini sebetulnya sangat bagus untuk menguatkan bapak-bapak yang tadi dikatakan sebagai imam di rumah tangga itu, supaya punya anchor yang kuat dalam rumah tangga itu. Tidak tergoyah gitu ya. Banyak orang yang mungkin akhirnya kan bahkan ada yang keluarganya lalu perceraiannya tinggi sekali. Sekarang kan diberitakan tinggi. Mudah-mudahan tidak di kalangan orang Kristen tentu saja. Tapi kan itu kan salah satu impact dari kondisi ekonomi tadi yang membuat orang menjadi kekhawatiran, kehilangan asa dan seterusnya itu. Nah, sekali lagi, jadi topik yang dipilih oleh PKB untuk dibahas ini bagus sekali untuk memberikan asa bahwa di dalam Tuhan masih ada asa, masih ada harapan. Karena kalau sudah tidak ada harapan ya tadi orang bisa bunuh diri dengan gampang sekali. Kalau bahasa Bung Novi itu kalau saya nggak ada harapan, hidup ini sudah bisa dengan mudah saja akhiri ya. Orang bunuh diri kebanyakan kan karena sudah saya nggak ada harapan itu toh. Nah, jadi harapan itu sangat penting gitu untuk di-maintain, untuk dijaga. Makanya kalau PKB mengatakan merajut asa gitu ya, mungkin memang ada yang sudah terluka asanya, sudah mengalami penggerogotan selama ini. Maka bagus sekali kalau PKB bisa memperkuat kaum bapak ini supaya bisa memperkuat keluarganya, supaya tetap punya asa di tengah-tengah
pandemik yang nggak tahu kapan selesainya ini. Nah, untuk itu saya hanya ingin merujuk saja kepada, tentu Bapak-Bapak semua sudah hafal sekali, apalagi Pak Pendeta. Itu kan kalau kita baca dari Ibrani 13 ayat 5, misalnya di situ kan, walaupun konteksnya ini memang persoalan uang, tapi juga ada juga hubungan dengan yang tadi saya sebut soal ekonomi itu kan. Saya baca yang di tengah-tengahnya aja. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini salah satu saja, tentu ada banyak ayat lain yang kita miliki di dalam Alkitab. Sehingga maksud saya bahwa merajut asa ini memang harus basisnya adalah firman Tuhan. Kalau kita merajut asanya hanya berdasarkan ide-ide, gagasan itu, semuanya rapuh. Kita boleh bilang A, B, dan C, tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataan hidup kita ini tidak mudah. Orang di PHK, apalagi kalau yang tadi itu sudah punya utang, kredit rumah, kredit mobil, mobilnya harus dibatalin gitu ya, sudah terlanjur nyaman hidup itu, kemudian tiba-tiba harus tergusur gitu ya, tidak punya pendapatan dan sebagainya, itu berat sekali gitu ya. Nah, di tengah goncangan-goncangan seperti Selamat bergabung Pak Adi. Silakan Bu Rilis di Iya, saya karena ada suara lain saya persilahkan dulu tadi. Iya, jadi maksud saya kita orang Kristen jadinya memang ini perlu ditanamkan secara kuat oleh gereja, oleh PKB, oleh kita bersama bahwa dalam Tuhan selalu tetap ada asa. Gitu. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen justru juga kehilangan asa di tengah-tengah pandemi ini. Kita menjadi sama dengan orang lain yang tidak punya Kristus gitu. Karena tadi di dalam Kristus selalu ada asa, selalu ada harapan gitu, dan harapan itu artinya kita bisa meyakini bahwa di dalam Kristus pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Apapun juga. Nah, ini terakhir dari saya, komen yang terakhir ya. Kita memang penting mengambil pembelajaran ya dari peristiwa ini. Misalnya salah satu selain yang tadi sudah diuraikan dengan panjang lebar oleh Pak Pendeta, mungkin kita juga harus memang meriset pola hidup kita gitu. Barangkali hidup kita selama ini udah terlalu eksploitasi terhadap sumber daya alam yang sudah kelewatan. Kita mungkin bekerja sudah sampai lupa siang malam gitu. Dan barangkali juga ada yang sudah arogan juga, seolah-olah hidup ini ada dalam kontrol dengan teknologi, dengan otak segala macam. Jadi ini Tuhan memberikan penyadaran, saya baru kasih virus yang nggak kelihatan aja udah chaos dunia ini, udah hancur gitu. Termasuk orang-orang yang pintar-pintar gitu ya. Ini ditunjukkan gitu loh, bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Kita ini nggak ada apa-apanya, baru dikasih virus aja udah ambruk kok. Hari ini kita sehat, saya ngomong hari ini bisa aja tiba-tiba besok lusa langsung habis itu ketika diserang virus ini. Padahal ini baru virus yang nggak kelihatan. Bahkan saya dapat kemarin diuraikan oleh teman saya yang ahli mikrobiologi. Sebetulnya virus ini mau dibilang makhluk hidup juga nggak tepat juga gitu. Jadi sebetulnya antara hidup dan mati dia tergantung inangnya. Ketika dia tidak berada di inangnya, sebetulnya dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu, sehingga dapat dianggap dia setengah hidup setengah mati gitu sebetulnya. Bayangkan yang nggak kelihatan dan setengah hidup setengah mati aja sudah membuat gonjang-ganjing, gemparnya dunia ini luar biasa begitu. Jadi kita harus berpikir, oh ya kecil lah kita ini. Tuhan itulah yang harusnya memang kita sembah, yang kita agungkan gitu, bukan kita meninggikan kehebatan-kehebatan teknologi segala macam. Kembalilah ke kodrat kita yang adalah ciptaan Tuhan. Itu dari segi pola pola berpikir. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak Pak Kris Pendeta dan Bapak Ibu sekalian. Sorry, ibunya nggak ada. Mungkin ada yang mendengarkan juga Bu Iris. Selalu ada harapan. Ya, paling tidak istri saya ada di samping saya. Jadi Bapak sedang memberikan salam kepada istri sendiri, Mas. Oke. Baik, ada beberapa hal yang saya mau sikapi dari pendapat Bung Nitus, yaitu dari realitas di mana sebenarnya bisa memutus harapan kita, yaitu kesehatan dan ekonomi. Hari ini kita merajutnya. Bung Kris, suaranya agak terlalu kecil. Oke, baik Pak. Dari hal-hal yang disebutkan oleh Bung Nitus yang bisa memutus harapan kita, yaitu dari kesehatan, ancaman kesehatan, dan juga ekonomi, maka sore hari ini kita mulai merajut harapan-harapan itu gitu. Kalau misalkan terminologi merajut itu sulit bagi kita untuk merangkainya dalam imajinasi, karena merajut itu menjahit gitu ya. Mungkin saya mencoba untuk mengubah
atau menggunakan terminologi yang lain, mengumpulkan. Kita coba mengumpulkan harapan-harapan yang ada dalam firman Tuhan. Kita mengumpulkan harapan-harapan, bahkan dalam fellowship ini pun kita sedang mengumpulkan harapan-harapan itu. Pandangan, setiap pandangan saling menguatkan, bahkan doa sendiri itu ada harapan. Kita saling mendoakan satu sama lain dan kita mengumpulkan itu menjadi kekuatan kita menghadapi situasi. Suara nggak jelas nih. Nggak jelas ya. Oke. Oke, saya lanjut saja. Di sini ada dari Pak di fitur chatting, ada dari Pak Frans. Ada tanggapan dari Pak Frans yang mengatakan bahwa saya melihat wabah ini sebagai pesan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini yang pesan ilahi. Kenapa Tuhan ternyata tidak hanya butuh aktualisasi formal di ibadah-ibadah, Tuhan juga butuh tubuh yang bersih. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh baik Allah, dan Roma 12 ayat 1, tubuh sebagai persembahan hidup. Terima kasih Pak Frans untuk tanggapannya. Mungkin dari Pak Pendeta mau memberikan tanggapan, silakan. Pak Ibu tadi mau mengatakan begini, seberat-beratnya pandemi COVID-19 ini, orang-orang percaya tidak akan pernah kehabisan harapan. Kalau sampai karena virus pandemi ini merajalela luar biasa, orang-orang percaya kehabisan harapan, kehabisan asa, dia kolaps. Akhir. Padahal Yesus kan cuma pengharapan yang memegang kehidupan kepada Yesus pengharapan yang memberikan harapan itu kan kita mati. Mari bagus ya. Kan kalau kita mau urusan ini, harapan kita yang paling penting kan manusia ya. Kedatangan Yesus itu kan. Makanya Martin Luther pernah bilang begini, ketika ada wabah Ebola, kamu nggak usah pikir itu orang yang mati karena Ebola, karena itu sudah bersama Kristus. Tapi pikirkanlah kami yang masih hidup. Ini menunjuk pada ucapan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus mengatakan, juga Luther mengatakan, bahwa kalau orang Kristen, dia mati, dia bukan mati biasa. Dia bukan mati abal-abal. Karena anak muda, sehingga itu dalam tangan Kristus. Makanya Luther bilang, orang jadi korban Ebola, korban virus corona ini, dia sudah berada bersama Kristus. Sekarang kamu punya harapan dalam untuk berubah. Terima kasih Pak. Lagi. Ya. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, bolehkah kita kita memperpanjang atau memberikan extra time 10 menit lagi? Boleh ya? Kalau saya masih ada tanggapan, kita akan perpanjang lagi gitu ya. Silakan, ada lagi? Terakhir atau ada 2 lagi, 3 lagi? Silakan. Pak Frans mungkin bisa langsung memberikan tanggapannya. Pak Frans dari Pak ya. Itu dia buka kameranya. Silakan Pak Frans. Terima kasih Pak. Selamat malam, udah malam ya. Temanya bagus banget Pak, merajut asa di tengah pandemi COVID-19. Ini saya melihatnya sih sebagai dua sisi Pak. Satu memang menghantam kita secara keseluruhan, baik itu sisi sosial, bahkan termasuk juga sisi iman juga Pak. Kerohanian kita juga dihajar juga kita Pak. Contohnya ya kita nggak bisa lagi bergereja tatap muka. Itu pertama. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita Pak, bahwa ibadah itu ya seperti ini yang bagusnya, itu yang saya mau bilang. Ibadah daring itu yang saya mau katakan yang Tuhan kehendaki dalam kondisi seperti saat ini gitu Pak. Artinya kita bisa mengintrospeksi diri bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Di teknologi yang tidak canggih, bahkan di teknologi paling canggih sekalipun, itu Tuhan ada di sana. Kalau dulu kita menganggap bahwa teknologi itu hanya outsider lah, sesuatu yang berada di luar konteks teologi, iya kan Pak ya? Ternyata tidak. Ternyata kita butuh teknologi mutakhir sekalipun. Dulu kita kalau buka HP orang ibadah, pendeta teriak dari atas, HP dimatiin, kita matiin. Sekarang pendeta harus mengatakan semua harus beli HP, ya kan? Nah ini pembelajaran bahwa sesuatu itu ada masanya. Nah masa kekinian inilah yang Tuhan mau ingin sampaikan kepada kita bahwa berteologi itu dengan
teologi kekinian. Artinya kita tidak menjadi ekstrim untuk menolak sesuatu dengan pandangan-pandangan yang sempit berdasarkan ukuran-ukuran kita. Termasuk dengan melarang anak-anak mungkin untuk membaca Alkitab dari tablet atau dari HP. Ternyata sekarang mereka menggandrungi itu, Pak, anak-anak muda. Nah, bagaimana, Pak, merajut asa ini di tengah situasi yang tidak ada asa? Saya berani katakan itu, Pak. Ini berat. Negara pun mengalami itu. Resesi ini menghantam kita, menghantam masyarakat, menghantam negara juga, Pak. Kalau nggak salah kita bisa sampai minus 5 nanti. Nah, kalau kita tidak kuat basic faktor-faktor pendukung keekonomiannya, kita bisa bubar nih negara. Artinya bisa ada huru hara besar di sana nanti. Tetapi sebagai gereja, Pak, ini yang perlu kita tekankan, bahwa kita punya Tuhan, kita punya kesatuan. Kalau digeser ke sisi teologinya, kita punya teman sepersekutuan yang bisa berbagi. Nah, inilah pesan-pesan berbagi ini. Disinilah ada asa sebenarnya, Pak. Ada asa sedikit. Nah, bagaimana mengelola asa yang kecil ini, Pak, untuk supaya tidak mendem, supaya bisa dieksplor lagi untuk lebih baik lagi. Salah satu contoh tadi kita sudah melakukan hal-hal yang di crisis center, gitu kan? Bagaimana kita berbagi. Nah, kira-kira apa lagi nih, Pak, yang kita bisa gali dari gereja kita? Karena ketika gereja bersinar, Pak, saya yakin, Pak, dunia akan bersinar. Makasih, Pak Pendeta dan teman-teman. Apalagi, Pak, yang kita bisa lakukan? Dan selain crisis center, tadi Pak Pendeta sudah membuka tadi apa yang kita bisa melihat itu permasalahan sosial yang lain yang terjadi di masyarakat. Solidarity forever. Solidaritas, bela rasa, Pak. Oke. Karena di awal pertemuan aku sudah lakukan. Jangan berpikir lagi kamu dari mana asalnya, tanggal apa, dari daerah mana. Sudah ketinggalan itu, jangan berpikir begitu. Ada satu di dalam Kristus kan unity kan, apa masih ada berkah-berkah seperti itu. Berarti kita sudah bersatu berkah-berkah kan begitu ya. Tapi iman orang kita tidak begitu. Oke, tulis di dalam. Berarti banyak hal kita nggak bisa membatasi apa saja yang bisa kita lakukan di tengah krisis pandemi ini, tetapi justru banyak yang bisa kita gali, banyak yang bisa kita lihat, banyak yang bisa kita perhatikan. Jadi supaya kita bisa menjadi jawaban atau kita bisa menjadi solusi dari permasalahan sosial ketika kita buka diri melihat keluar. Seperti itu. Ada lagi? Silakan, Bapak-bapak, Pak Adi mungkin, silakan Pak Adi. Saya pas dulu, Pak. Pas dulu. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya memang tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Bung Semi. Silakan, Bung. Atau Pak Prasahala. Silakan. Mau ditutup atau bagaimana? Kita mau dengarkan penutup dari Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Supaya kita tidak menjadi bingung dengan situasi yang sangat kompleks saat ini. Pertanyaan kritisnya adalah itu apa yang harus kita buat ya? Apa yang harus kita buat? Dalam catatan saya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Harapan kita yang pertama adalah sikap hati yang tenang, sikapi dengan hati yang tenang. Hati yang tenang itu kan obat ya, yang gembira obat, hati itu tenang gitu. Lalu yang kedua, kita berpikir positif lah. Pikiran kita tuh harus positif gitu ya. Lalu yang ketiga, pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan diri. Pertama, rasa itu memang harus ya. Kita percaya, sangat percaya pada Allah yang karya. Kalau kita takut, saya pikir itu
eksistensialis ya, takutan diri, orang takut mati. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, tidak ada perasaan takut ya. Karena ketakutan mengubah apa? Ketakutan membuat sukacita kan? Jadi ketakutan itu ya, ya. Gantikan dengan sukacita gitu ya. Jadi pikiran yang tenang saja, pikirannya positif, ya. Pengendalian diri, betul-betul bertekun kepada Tuhan gitu, berkonsentrasi, ya. Memisahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, percaya dan jangan takut. Karena Tuhan dalam kitab Kefanya pasal 6 mengatakan itu Allah kita itu adalah pahlawan. Sebagai pahlawan dia adalah pemenang. Sebagai pahlawan dan pemenang dia adalah penjaga. Jadi kata Nabi Kefanya, jadi Allah itu bagi kita adalah kekuatan kita. Jadi aku tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun, virus corona apapun. Selagi kita bersandar dan berserah kepada Allah yang kuasa. Terima kasih. Terima kasih sudah kita sampai di penghujung acara kita ada satu nyanyi ya. Sebelum nanti Pak Pendeta akan masuk dalam doa. Kita akan menyanyikan lagu apa? Kamala dan Semi. Oh ya, dia ada sudah di mana? Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih untuk hadiran kita di sini. Dialah apa yang kita selanjutnya kan buat kita, tidak nanti ada sudah atau apa bisa Bapak sekalian menuju ke bawah. Di Firman 40 ayat 3 Oh, dan 4. masih di Firman 40 ya? Ayat 4. Ayat 3 dan 4. Oh, ayat 3 dan 4. Ya. Baik, Bapak kita ini dari Firman 40 ayat 3 dan 4. Kurang yang penuh gerak tenangkan Tuhan. Hidup raya penuh gerak tenangkan jiwaku. Aduh, dapat janji yang teguh harap sabdanya. Dan Tuhan memeriksa itu Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik. Sore hari ini, menjelang malam, dan taktik tadi, Pak Cepat Pukul telah memulai dengan sesuatu yang baik. Dari ibadah-ibadah secara konvensional, tapi melalui percakapan yang dimaksud ini memberkati supaya di sana sini tidak ada kekurangan pada waktu-waktu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang akan semakin baik dan semakin fokus, semakin fungsional. Berbagai tujuan dari acara yang bernama bakso ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tadi keluarga PKB baik yang lama maupun yang baru karena memang belum dilakukan ada serah terima jabatan dengan seluruh jajarannya supaya kedua
Dua badan lama dan baru ini saling bersinergi bersama dengan baik untuk meletakkan bersama di antara semua kaum bapak yang bercampur dan kami rangkul dan kami rindu untuk kami merangkulnya melalui bentuk-bentuk kegiatan yang tematik, yang tekstual. Terima kasih untuk bapak-bapak di rumah yang telah berpartisipasi untuk mereka datang kepada Tuhan secara virtual. Mereka datang kepada Tuhan secara pribadi, mempersiapkan dirinya untuk menyambut ibadah atau pertemuan ini. Terima kasih untuk partisipasi bapak-bapak satu ikut satu. Terima kasih untuk kontribusi pikiran-pikiran yang bagus, sebagai bahan masukan dan acuan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan berkat PKB yang lebih memadai, yang relevan dan aktual mengikuti era zaman, era digital 4.0 menuju masyarakat cerdas lewat teknologi yang berbasis aplikasi. Terima kasih Bapak, berkati keluarga-keluarga kaum Bapak ini, orang-orang yang mereka kasihi di rumah, yaitu istri, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Kiranya hadirat Allah dalam pekerjaan Roh Kudus saat ini juga hadir di setiap di atas tempat kediaman mereka masing-masing dan memberkati rumah tangga mereka supaya bapak-bapak dengan keluarganya rasa yakin bahwa mereka selalu terberkati hidup dan keluarga. Biarlah malaikat Tuhan menjagai dan mengawal setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Semoga kiranya dalam tuntunan Roh Kudus kami merasa pada sore ini mengalami berkat-berkat rohani, mengalami sukacita karena kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah dijelaskan, direfleksikan, dikontekskan oleh hamba. Terima kasih, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Malam ini adalah kunci kusbuk. Kami mohon Bapak persiapkan kami, Bapak-Bapak, untuk menyambut ibadah syukur, ibadah hari Minggu, di mana kami akan memperingati kemenangan dan kebangkitan Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Novi Mariama, beserta ibu dan anak, berhubung telah dimasukkan dalam kemuliaan surga Mama Uma Bekasi, yang pernah ada bersama-sama kami di Bogor. Kami mendoakan penghiburan yang sejati, kekuatan dan pengharapan iman bagi keluarga Paliama, supaya mereka Tuhan angkat hati dan mukanya untuk melihat hari esok, melihat masa depan dengan tanggung jawab yang berat, tentu dengan restu orang-orang tua kami. Inilah doa kami Bapa dan kabulkanlah. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Jangan lupa kalau Bapak di sini saja ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Kris, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih. Ayo, jangan lupa ya nambah baksonya yang di depan. Bye-bye. Arius, terima kasih. Terima kasih, Bung. Mari semuanya. Nggak bertanya, tapi harus nonton video. Nov, turut berduka cita, Nov. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Bulan depan lagi ya. Orang tua pendeta, terima kasih. Selamat malam semua. Nathan. Menarik nanti kasih tahu saja ya sama pengurus, kita bahas lagi di bakso bulan depan.
Pak. Jangan bijak, kita udah bahas lagi ya. Yang lebih keren sekarang ini perkawinan sejenis. Itu perkawinan sejenis secara iman Kristen. Waduh, itu pendeta. Gimana tuh perkawinan sejenis secara iman Kristen? Kita mau langsung tarik pendeta langsung di sini lagi. Lagi kan? Masalahnya siapa yang jadi subjeknya gitu kan? Terima kasih. Bye. Ya, mari Pak Pendeta. Siap. Ben, tinggal suara Ben yang itu perlu dibenerin Ben. Oke, banyak. God bless. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Tren. Sampai ketemu lagi. Oke. Dah.